浅绿，浅绿，你是第一个知道。对了，浅绿，秦爷爷的病怎么样了？如果你想要，我可以卖给你，划算啊！好，这回灵丹我买了。冉曦，我发现你的问，那我们就不客气了。边吃边聊。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini Mimin akan kembali membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemist Supreme atau Dan Dao Jijun, episode yang ke-8. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkap Movie. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Buat kalian yang masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi dari channel Lengkap Movie ini, harap dibuka saja ya guys, dengan senang hati dan rasa ikhlas. Kalau udah, gak usah malas-malas, langsung saja kita digas. 唯一的朋友，冉曦，家族调查我们，所以我们要先骗。是饶河镇人，今年刚刚成为蓝火。我倒有颗丹药，能治他的病，这颗回灵丹去治病。等药到病除，说吧，你还想我演什么戏？ Scene awal ini dimana diceritakan guys di kediaman kota Lanhuo. Pada saat ini sang nona Ransi atau sang nona tunangan sang MC kita Subaitian sekarang sudah berduaan bersama Subaitian. Dan si Ransi memperkenalkan Subaitian kepada sang nona Xianlu. Dan sang nona Xianlu adalah satu-satunya teman di kota Lanhuo, ucap si Ransi. Lalu sang nona Xianlu pun ia terherman-herman melihat si Ransi yang lagi berduaan bersama Subaitian. Dan sang nona Xianlu menanyakan keseriusan kepada si Ransi, apakah si Ransi benar-benar ingin menikahi Subaitian. Lalu Subaitian pun ia membacot bahwasannya mereka berdua sudah sepakat untuk berakting melakukan gerakan-gerakan orang dewasa dan berbaku hantam di atas ranjang. Tetapi menurut Subaitian, walaupun sekarang ingin membuat adegan-adegan berbahaya, tetapi Subaitian tidak menyangkanya akan senyaman ini. Dan pada akhirnya sang nona Ransi pun ia langsung menjelaskan bahwasannya Subaitian dan Ransi adalah teman dari sejak bocil. 是娃娃亲，没见到他之前，我也很抵触这门亲事。好，一定会请浅。边吃边聊。 Dan menurut si Ransi, sebelum dia bertemu dengan Subaitian, ia juga sangat menolak pernikahan dengannya. Namun menurut si Ransi, setelah beberapa lama berhubungan dengan Subaitian, si Ransi menemukan Subaitian bahwasannya dia tidak hanya tampan tetapi Subaitian beda dari pria yang lain. Sehingga si Ransi pun dia perlahan-lahan mengalami sedikit jatuh cinta kepada Subaitian. Lalu si nona Xianlu pun ia langsung membacot bahwasannya dia yakin keluarga Xianlu akan diminta untuk memeriksa terlebih dahulu. Lalu si Ransi dan Subaitian pun mereka berdua sedikit rada berpelukan. Lalu pada akhirnya si nona Xianlu pun mengajak Subaitian dan si nona Ransi untuk pergi menghadapi meja makan. Dan tentunya sang nona Xianlu diajak untuk makan-makan. 是。那你，我入魔，身体大不如前。 Lalu menurut si Ransi, nona Xianlu lah yang baru mengetahui pertama kali misi mereka berdua. Dan pada akhirnya si Ransi pun mentraktir mereka bersama. Namun traktirnya tidak mempunyai uang ya guys si Ransi teh. Lalu si nona Xianlu menanyakan kepada Baitian bahwasannya menurut si Ransi Subaitian berasal dari kota Rauhe dan baru saja menjadi murid istana Lanhuo.
Lalu menurut si Nona Xianlu, dia pun menanyakan mereka berdua bagaimana awal mula mereka berdua bisa bertemu sehingga bisa bertunangan. Lalu si Ransi pun menjelaskan bahwasannya kakek Shu Beitian adalah seorang alkemis dan dia selalu menyelamatkan nyawa sang kakek Ransi yang sudah hampir berada di ujung tanduk. Dan dengan itulah maka si Ransi ia pun bertunangan bersama Shu Beitian. 北天的爷爷是炼丹，如今已经陷入弹药。 不知你听，如果你想要，我可以卖给你。 Lalu si Nona Ransi pun menanyakan kepada Xianlu bahwasannya bagaimana dengan kabar penyakit kakek Qin kali ini. Lalu si Nona Xianlu pun menyebutkan bahwasannya kesehatan sang kakek semakin memburuk saja. Pas awal mula ia terjebak dengan latihan-latihannya. Dan sekarang sang kakek kini sedikit hampir koma. Lalu si Ransi pun membacot bahwasannya sang kakek saat ini masih parah dan tidak ada satu orang pun di kota Lanhuo yang bisa menyembuhkan penyakit sang kakek Qin ini. Lalu si Nona Xianlu menginformasikan bahwasannya keluarga Qin telah mengundang hampir semua dokter terkenal di kota Lanhuo. Bahkan dia telah mengundang Presiden 几乎 ID 请遍了蓝火城名医，就连艾迪回灵丹，艾迪会长说，如果你真有回灵丹，不如送。灵丹你准备卖多少钱？ Lalu si Ransi pun mengabarkan kepada si Nona Xianlu bahwasannya si Ransi dan Shu Beitian mempunyai pil dan sang Nona Xianlu pun menanyakan pil tersebut. Lalu Shu Beitian menjelaskan kepada sang Nona Xianlu bahwasannya apakah sang Nona Xianlu pernah mendengar tentang pil permurnian spiritual. Lalu kata sang Nona Xianlu, menurut sang Presiden ID, pil pemulihan spiritual dapat menyembuhkan penyakit sang kakek. Lalu Shu Beitian pun langsung menawarkan pil tersebut kepada sang Nona Xianlu. Dan bahwasannya menurut mereka Shu Beitian dia mempunyai pil tersebut. Dan jikalau sang Nona Xianlu mau, maka Shu Beitian akan menjualnya. Lalu menurut si Ransi, sang Nona Xianlu adalah sahabat si Ransi. Jadi menurut si Ransi, kenapa dia tidak menggratiskannya saja kepada sang Nona Xianlu? Namun menurut Shu Beitian, dia mendapatkan pil tersebut dengan tanpa sengaja, yang begitu mahal dan tidak gratis pokoknya juga. Lalu sang Nona Xianlu pun ia penasaran dengan harga pil tersebut. Dan sang Nona Xianlu langsung menanyakan pil tersebut kepada Shu Beitian. Lalu si Shu Beitian pun langsung menjawabnya bahwasannya pil tersebut seharga 300.000 koin emas. 30万金币吧。家族的兴旺，我还没有谁能昧了我的钱。 Lalu mendengar kata-kata tersebut, si Ransi terherman-herman mendengar pil seharga 300.000 poin emas. Namun pada akhirnya sang Nona Xianlu pun akhirnya membeli pil pemulihan spiritual tersebut. Namun dia harus memastikan lebih dahulu keaslian dari pil tersebut sehingga Xianlu tidak mang-mang terhadap pil tersebut. Lalu Shu Beitian memperlihatkan pil pemulihan spiritual yang ia miliki. Ia langsung memperlihatkan kepada sang Nona Xianlu. Dan Shu Beitian pun ia sambil membacot bahwasannya pil yang ada di tangannya tersebut bisa diberikan langsung kepada sang kakek. Dan masalah pembayaran uangnya nanti saja kalau sang kakek sudah sembuh. 月宝，这回灵丹是真的， 你可信吗？这是 很特别，很不错。万金币我定数。 Dan pada akhirnya Shu Beitian menyerahkan pil transformasi pemulihan spiritual kepada sang Nona Xianlu. Xianlu pun menyadari bahwasannya sang tunangan si Ransi pun benar-benarlah manusia yang istimewa. Dan menurut si Nona Xianlu, jikalau pil pemulihan spiritual itu asli, maka Shu Beitian harus tetap tenang-tenang saja dengan 300.000 koin emas yang itu. Dan scene pun kembali berpindah ya guys, di mana di kediaman kuil kota Lanhuo kelihatan 3 orang lagi minum-minum pokoknya guys. 一言为定。 Dan di sisi lain, sang Nona Ransi mengajak kepada Shu Beitian untuk menghitung kepada sang kasir tentang pengeluaran kali ini. Shu Beitian juga membaca pada Ransi bahwasannya sungguh penipuan, ternyata si Ransi tidak membawa uang sama sekali. Lalu si Ransi tetap nyosor kepada sang MC kita, dan pada kesempatan ini sang Nona Xianlu telah membayar seluruh makanan yang Shu Beitian dan Ransi makan. Sehingga pada akhirnya sang Nona Xianlu dia ingin pergi secepatnya sambil membawa pil pemulihan dari Shu Beitian.
dan dia pun pergi terlebih dahulu dan artinya dia akan menghubungi Subaitian lagi. Lalu scene pun kembali berpindah ya guys, dimana pada kesempatan kali ini sang MC kita Subaitian dan si Ransi bergegas pulang dari Mixu, tempat nyemil itu. Dan pada kesempatan ini Subaitian dan Ransi tentunya ditemani oleh si Nona Jeju untuk kembali ke gubuk persinggahannya. 如果你还想我演什么戏？ 我想要。 Dan tidak lama setelah itu mereka berdua pun sampai di gubuknya dan mereka berdua pun langsung bacot ya guys, sehingga singkatnya cerita si Nona Ransi pun pergi ke toilet belakang untuk mandi terlebih dahulu ya guys, dan berganti pakaian sebelum beraktivitas buat video dewasa. Dan singkatnya cerita juga si Nona Ransi pun sudah berganti pakaian menggunakan pakaian tempur malam, sehingga body si Ransi pun terlihat seksi ya guys di depan Subaitian. Dan si Ransi memerintah kepada Subaitian untuk tidak berkedip matanya, dikarenakan kalau berkedip pastinya dosa. Dan si Nona Ransi pun memerintahkan kepada Subaitian untuk segera mandi ke WC. Dan si Nona Ransi pun akan menunggunya di atas ranjang. Dan pada akhirnya Subaitian pun pergi mandi dan si Ransi pun menunggu Subaitian di atas ranjang. Dan pada akhirnya Subaitian pun selesai mandi dan ia pun langsung menemui Ransi untuk membuat adegan-adegan berbahaya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mungkin hanya itu saja ya guys. See you next di video pembahasan. 苏北天，管好你的眼睛。